Shalom, kembali lagi di channel Kavo Sukacita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan pada hari ini. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu membuka hati dan pikiran kami untuk menerima setiap pesan yang Engkau sampaikan. Berikanlah kami hikmat untuk memahami kehendak-Mu, keberanian untuk melakukan perintah-Mu, dan kasih untuk menerima setiap pesan yang Engkau sampaikan. Kuduskan hati kami agar firman-Mu dapat berakar dan tumbuh subur dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak menerima berkat dan anugerah dari-Mu. Kami memohon semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Yohanes pasal 15 ayatnya yang kedua. Yohanes pasal 15 ayatnya yang kedua yang berbunyi, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan melakukannya hari lepas hari. Pada renungan saat ini saya berikan tema berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Yohanes 15 ayat 2, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah." Ayat ini adalah bagian dari perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Dalam perumpamaan ini, Yesus adalah pokok anggur, Bapa adalah pengusahanya, dan murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Ayat ini menjelaskan tindakan-tindakan Bapa terhadap ranting-ranting pada pokok anggur. Yang pertama, ranting yang tidak berbuah. Ranting-ranting ini dipotong. Ini menggambarkan bahwa orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus tetapi tidak menghasilkan buah rohani atau melakukannya perbuatan baik yang sesuai dengan iman mereka. Pemotongan ini bisa berarti pemisahan dari persekutuan dengan Kristus atau penghakiman. Dan pada bagian yang kedua, ranting yang berbuah. Ranting-ranting ini dibersihkan agar menghasilkan lebih banyak buah. Pembersihan ini adalah proses pendisiplinan atau pemurnian yang dilakukan Allah untuk menghilangkan hal-hal yang menghalangi pertumbuhan rohani dan produksi buah. Ini bisa berupa ujian kesulitan atau teguran yang membawa kita lebih dekat kepada Kristus dan membantu kita menghasilkan buah yang lebih banyak. Kemudian, ayat ini memiliki beberapa bagian penting dalam kehidupan Kristen. Yang pertama, introspeksi diri. Kita harus memeriksa diri kita sendiri untuk melihat apakah kita menghasilkan buah rohani dalam hidup kita. Buah ini mencakup kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan kita. Kelemah lembutan dan penguasaan diri terdapat dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Dan kemudian respon terhadap disiplin. Kita harus menerima disiplin Allah sebagai bagian dari proses pembersihannya. Disiplin ini mungkin tidak menyenangkan, tetapi itu adalah tanda-tanda kasih Allah dan bertujuan untuk kebaikan kita. Ibrani pasal 12 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11. Fokus pada Kristus. Pada bagiannya yang ketiga, fokus pada Kristus. Kita harus tetap terhubung dengan Kristus sebagai sumber kehidupan dan kekuatan kita. Kita tahu bahwa tanpa Dia kita tidak dapat menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 5. Ini berarti kita perlu berdoa, membaca firman Tuhan, dan bersekutu dengan orang percaya lainnya. Tujuan hidup kita, tujuan kita sebagai orang Kristen adalah untuk memuliakan Allah dengan menghasilkan
buah yang banyak. Ini berarti bahwa kita belajar, kita harus menggunakan karunia dan talenta kita untuk melayani orang lain dan memberitakan Injil. Dalam Yohanes 15 ayat 2, kita diajak untuk merenungkan tentang bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang lebih banyak bagi kemuliaan Tuhan. Sukacita sejati ditemukan dalam ketaatan dan pertumbuhan rohani. Proses pembersihan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita mungkin terasa sulit, tetapi kita dapat bersukacita karena kita tahu bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menjadikan kita lebih baik dalam pelayanan dan menghasilkan buah yang lebih banyak dengan bersandar pada Kristus dan membiarkan Roh Kudus memimpin kita dan mengalami sukacita yang penuh dalam setiap musim kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu bersandar pada Kristus, pokok anggur yang benar, dan membiarkan Roh Kudus memimpin kami dalam setiap langkah hidup kami. Mampukan kami untuk menggunakan karunia dan talenta yang telah Engkau berikan untuk melayani sesama dan memberitakan Injil, sehingga nama-Mu Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa agar melalui renungan ini kami dapat mengalami sukacita sejati yang ditemukan dalam ketaatan dan pertumbuhan rohani. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu saat ini berakar dalam hati kami dan menghasilkan perubahan yang nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan berkati.